Misteri remaja yang tewas di lapangan voli di salah satu desa kecamatan Gurah, Kediri akhirnya terkuak. Remaja putri yang ditemukan sudah tidak bernyawa, ternyata korban pembunuhan yang dilakukan kekasihnya sendiri. Pemirsa, selain kasus pembunuhan tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Informasi pertama dari Kediri, pemirsa, misteri pembunuhan seorang remaja hamil di Kabupaten Kediri, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku adalah kekasih korban yang sama-sama masih di bawah umur. Pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena panik saat tahu korbannya berbadan dua. Misteri kematian seorang remaja berumur 15 tahun yang jasadnya ditemukan warga di lapangan voli di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terungkap. Korban berinisial QAK tewas akibat diracuni oleh kekasihnya. Satreskrim Polres Kediri berhasil menangkap pelaku yakni AP 15 tahun di rumahnya. Pengungkapan kasus ini berasal dari obrolan pesan WhatsApp antara korban dan pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, AP yang masih duduk di bangku SMP ini tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran panik saat mengetahui sang pujaan hati tengah hamil. Pelaku berinisiatif untuk menggugurkan kandungan korban dengan memberikan jamu yang telah dicampur dengan racun ikan. Dalam kondisi kalut karena ketakutan akhirnya memberikan jamu kepada korban ini. Jamu dengan alasan bahwa jamu ini untuk membuat samar atau supaya perutnya ini tidak nampak kehamilannya. Namun jamu tersebut sebelumnya sudah dicampur racun ikan atau potas. Sehingga dipaksalah pada hari Jumat pukul 18.30 untuk korban ini dipaksa untuk meminum jamu. Setelah diminum, beberapa menit kemudian korban jatuh kesakitan dan tersungkur, selanjutnya pelaku melarikan diri. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban, serta kepastian kehamilan korban. Sementara untuk pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Sebelumnya sesosok jasad anak perempuan di Kediri, Jawa Timur ditemukan tergeletak di lapangan bola voli. Korban yang tengah hamil tewas diduga akibat keracunan dari jamu yang diminumnya. Korban ditemukan tak bernyawa oleh warga yang hendak memberi makan ternak. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Pakaian korban beserta cairan yang diduga racun turut diamankan sebagai barang bukti. Kasus tewasnya seorang siswi SMP yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Agustus lalu juga terungkap, pemirsa. Pelaku tak lain adalah pacar sekaligus teman sekolah korban. Polisi membongkar kasus pembunuhan yang menewaskan Uswatul Hasanah, usia 14 tahun, seorang siswi SMP di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku tak lain pacar sekaligus teman sekolah korban. Namun polisi tidak menghadirkan pelaku berinisial AA karena masih diperiksa secara intensif. Pelaku juga masih di bawah umur dan tinggal bertetangga dengan korban. Dari pemeriksaan sementara, sebelumnya korban minta diantarkan ayahnya ke rumah seorang teman untuk belajar bersama. Namun korban ternyata tidak masuk ke rumah teman dan dijemput pacarnya yang telah menunggu dengan sepeda motor. Pelaku kemudian mengajak korban ke sebuah kebun. Di tempat itulah pelaku menganiaya korban dengan batu hingga tewas. Polisi belum mengetahui motif pembunuhan karena menunggu hasil otopsi jenazah dari kedokteran forensik Polda Sulawesi Selatan. Terduga melakukan pencekikan kepada korban. Lanjut sang korban ini jatuh terpelungkup, dilempar batu kena bagian luka di belakang bagian kiri, ya, jadi dilempar dulu, lanjut dipukul 2 kali pakai batu kembali. Astagfirullahaladzim, kasih
Setiap hari yang bikin begini kok nak. Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyaksikan langsung korban terbujur kaku di semak-semak perkebunan Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Kasih nah. 2 malam dicari pula. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga ditemukan seorang pencari rumput yang mengenali ciri-ciri korban melalui media sosial. Dia baru tak orang, baru pulang lagi ke rumahku. Kasih tahu istri, bilang telepon orang tuanya kan. Iya. Oh, di Tok memang bilang ini orang tuanya. Ya, ada orang. Ya, ada di Facebooknya. Ya. Facebooknya. Nomornya di Facebooknya tuh. Iya. Yang hubung coba ini kalau ketemu anak Oh, ada memang poster yang ini. postingannya. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan, seorang pemuda menganiaya kekasihnya dengan sadis hingga tewas di kamar kos tempat mereka tinggal bersama di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya sejak awal hamil, hingga akhirnya usia kandungan korban sudah menginjak 8 bulan. ADS, pemuda 18 tahun ini digelandang ke Polrestabes Semarang karena membunuh kekasihnya yang hamil di salah satu kamar kos Jalan WR Supratman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah tinggal bersama dengan korban tanpa ikatan pernikahan. Pelaku kesal karena korban menolak menggugurkan kandungan sejak awal hamil hingga akhirnya usia kandungan sudah menginjak 8 bulan. Selain itu, pelaku mengaku hubungan tidak direstui orang tua karena perbedaan usia. Kekesalan pelaku memuncak saat tersinggung dengan perkataan korban yang berujung dengan tewasnya korban karena dianiaya. Karena saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya sering disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh bantuin ke kamar mandi. Maka saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat resapan darah di kepala bagian belakang. Ini diduga akibat dibenturkan kepala dari korban ke benda keras atau kemungkinan dinding. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap harus bertanggung jawab dan meringkuk di sel tahanan Polrestabes Semarang. Masa mudanya terancam akan banyak dihabiskan di balik jeruji besi karena hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di kamar kosnya di Jalan WR Supratman. Polisi juga mendapati SAN, kekasih pelaku, sudah terbujur kaku di lantai. Awalnya, pelaku mengaku korban terkena serangan jantung. Namun dari hasil identifikasi ditemukan banyak kejanggalan hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatan sadisnya. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda di Demak, Jawa Tengah merencanakan pembunuhan kekasihnya saat ia mengetahui wanita yang dicintainya hamil 6 bulan. Pelaku marah, merasa kesal cintanya ternodai karena keduanya baru menjalin asmara selama 4 bulan. Kamera pengawas di sebuah hotel di Kudus, Jawa Tengah ini merekam saat dua sejoli, Huda Rohman dan kekasihnya, tiba untuk menginap. Tragisnya, perempuan 19 tahun tersebut tidak tahu jika itu adalah malam terakhirnya. Keesokan harinya, jasad DA ditemukan di dekat Tangkul Sungai Wulan, Desa Mijen, Demak, Jawa Tengah. Polisi menemukan sejumlah luka dan jeratan di leher korban. Pembunuhan DA terjadi di dalam kamar hotel tempatnya bermalam bersama Huda Rohman. Pelaku telah merencanakan membunuh kekasihnya itu usai bercumbu karena tahu korban hamil 6 bulan. Pelaku marah karena merasa cintanya ternodai lantaran keduanya baru 4 bulan berpacaran.
Saat korban masih terlelap, pelaku menjerat leher korban dan menganiayanya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke tanggul Sungai Wulan. Pelaku kemudian ditangkap di sebuah warung di kawasan Jalan Lingkar Pantura, Semarang, Demak. Berikut 1 unit mobil yang disewanya. Awalnya biar gak ada yang tahu, tapi terlanjur sudah mau pacar itu loh, Bang. Takut ketahuan orang. Setelah pulang saya balik ke hotel, mengambil handphone yang ketinggalan dan saya jual ke counter Jangalan. Alasannya atau motifnya adalah karena pelaku ini cemburu karena pernah melihat pacarnya ini atau korban jalan bareng dengan laki-laki lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan masa hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Hanya karena cemburu dan curiga, sang kekasih memiliki lelaki idaman lain. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega menyiram kekasihnya dengan air keras. Alih-alih hanya ingin melukai, kejadian ini justru menewaskan korban. Hanya karena cemburu, kekasihnya memiliki pria idaman lain. Seorang laki-laki berusia 26 tahun di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya kekasihnya yang baru berusia 15 tahun dengan menyiramkan air keras hingga korban tewas. Selang 1 hari setelah kejadian, pelaku ditangkap petugas Polsek Deli Tua di Jalan Stasiun Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, di antaranya pakaian korban dan botol bekas air keras serta sepeda motor pelaku. Kejadian berawal saat pelaku mengajak korban bertemu dan menjemput korban menggunakan sepeda motor. Di tempat sepi, pelaku berhenti dan mengajak bicara korban. Pelaku yang kesal langsung menyiram air keras ke tubuh korban. Pelaku sempat membawa korban pulang ke rumahnya dan mengaku kepada orang tua korban mereka menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Kepada polisi, pelaku mengaku penyiraman air keras ini sudah direncanakan karena pelaku membawa cairan air keras tersebut dari rumahnya. Kalau direncanakan, saya rasa sudah rencanakan karena dibawanya dari rumah. Jadi pada saat dia melakukan dengan soda api, dengan cairan air keras ini untuk sepeda motor, untuk sepedanya, habis itu sisanya disiramkannya kepada. Selain itu, pelaku juga mengaku tidak berniat membunuh korban, namun hanya memberikan pelajaran kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara atau lebih. Bang ya, saya gila bang, cemburu bang. Udah berapa lama pacaran dia? Kurang lebih sebulan bang. Memang sudah direncanakan sebelumnya? Sebelumnya belum ada niatan bang, karena saya tahu itu apa bang. Sisanya itu saya bawa lah bang, untuk mencelakain dia doang, nggak ada untuk membunuh bang. Sebelumnya, seorang remaja berusia 15 tahun tewas dengan luka bakar di bagian kiri tubuhnya setelah disiram air keras. Kasih korban yang sebelumnya menjemput korban mengaku mereka disiram air keras oleh orang tidak dikenal di lokasi pembuangan sampah kuburan Cina Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun keluarga korban sempat curiga karena hanya korban yang mengalami luka bakar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Jalan AH Nasution Medan, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka bakar serius. Jasad korban kini sudah dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Cintanya kandas, seorang pemuda menyiram kekasihnya dengan air keras. Korban yang berprofesi guru TK di Palembang, Sumatera Selatan menderita luka bakar serius di bagian wajah. Melarikan diri dari dosa coba dilakukan Sukarji. Namun bayang-bayang kejahatan yang dilakukan terhadap kekasih hati terus menghantui sepanjang hari. Dan hantu-hantu dari Jatanras Polda Sumatera Selatan selama sebulan terus memburu Sukarji hingga ke Banyuwangi. Residivis ini kembali berurusan dengan aparat dan digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum. Akibat ulah Sukarji, Meli Handayani, kekasih korban, menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan guru TK di Palembang ini nyaris kehilangan kedua penglihatannya. Menurut tersangka, mereka sudah 5 bulan memadu cinta.
Selama itu hubungan pelaku dan korban berjalan indah. Namun saat pelaku mengajak korban menikah, orang tua korban menolak hubungan mereka. Statusnya sebagai residivis dan pengangguran menjadi alasan. Sakit hati niatnya menikahi korban ditolak, pelaku kemudian menyiram kekasihnya dengan air keras. Karena saya sakit hati, kecewa sama dia, Pak. Sakit hati? Janji-janji melulu kan kerjanya, Pak. Janji-janji? Ya. THP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Kenyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak. Emosi Soekarji mengantarkannya ke bilik jeruji. Hukuman 12 tahun penjara pun kini menanti. Hukumannya untuk yang pasal 355 12 tahun, yang 353 8 tahun, untuk 351 ayat 2-nya 7 tahun. Buntut penyiraman air keras, korban menderita trauma berat bahkan secara fisik mata korban nyaris buta. Ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Menyarankan untuk melakukan apa, tindakan apa? Ya, kemarin udah operasi mata dua-duanya udah. Oh, sudah operasi mata. Korban berharap pelaku dihukum berat. Seorang guru agama di Trenggalek, Jawa Timur diduga mencabuli 34 santriwatinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.